Tema: penegakan supremasi hukum dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan kewenangan. Supremasi hukum merupakan upaya penegakan dan menetapkan hukum pada posisi tinggi dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya. Hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum tersebut. Supremasi hukum juga sering dipahami sebagai salah satu esensi demokrasi karena sepenuh hukum mengimplementasikan dua hal. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acap kali berujung anarkis. Penegakan hukum hendaknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang luas mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum menjadi perangkat kaidah normatif benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi sumber daya dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri. Seperti yang diketahui, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat tertinggi. Perumusan unsur delik penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak harmonis, di mana satu unsur dirumuskan secara material sedangkan unsur lainnya dirumuskan secara formil, sehingga menimbulkan persoalan apakah delik tersebut termasuk ke dalam delik material atau delik formil. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal tersebut. Di samping itu, inkonsistensi ini mengakibatkan adanya kontraproduktif antara perumusan unsur delik tindak pidana korupsi dengan tujuan dibentuknya hukum pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Di satu sisi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menitik beratkan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap adanya kerugian negara. Sedangkan di sisi yang lainnya, kerugian negara dirumuskan sebagai unsur yang bersifat kontraproduktif. Perumusan pasal ini pada akhirnya menyebabkan delik penyalahgunaan wewenang tersebut tidak efektif untuk dijadikan sebagai instrumen hukum utama dalam pemberantasan korupsi. Unsur menyalahgunakan wewenang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan unsur secara melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sama-sama memiliki sifat melawan hukum secara formil dan material. Namun, berdasarkan doktrin ilmu hukum dan setelah keluarnya putusan MK yang menghapuskan sifat melawan hukum material dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formil belaka. Dengan demikian, alat uji yang digunakan dalam menggunakannya hanya berlandaskan pada asas legalitas Wetmatigate-Van Bestur belaka. Dengan demikian, jangkauan dan kekuatan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama sepanjang alat ukur yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan instrumen hukum administrasi negara. Sebab dalam hukum administrasi sendiri, asas legalitas Wetmatigate-Van Bestur tidak memadai lagi untuk melandasi keseluruhan perbuatan pemerintah dalam konteks kekuasaan eksekutif di Indonesia. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlakukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta
bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Penindakan terhadap para pelanggar hukum di negeri ini wajib ditingkatkan. Penegak hukum itu penting, guna menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya. Sebagaimana diamatkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum.